Shalom, selamat pagi. Pembacaan kita hari ini terambil dari Keluaran pasal 38 ayat 1 sampai 31 dengan 4 perikop, yaitu membuat mezbah korban bakaran, membuat bejana pembasuhan, membuat pelataran, dan biaya untuk mendirikan kemah suci. Kita baca pada perikop pertama, yaitu membuat mezbah korban bakaran dari ayat 1 sampai 7. Beginilah firman Tuhan. Dibuatnyalah mezbah korban bakaran itu dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, 4 persegi, tetapi 3 hasta tingginya. Dibuatnyalah tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu dibuat seiras dengan mezbah itu dan disalutnya dengan tembaga. Dibuatnyalah segala perkakas mezbah itu, yakni kuali-kuali, sodok-sodok, bokor-bokor, bokor-bokor penyiraman, garpu-garpu, dan perbaran-perbaran. Semua perkakasnya itu dibuatnya dari tembaga. Dibuatnyalah untuk mezbah itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga di bawah jalur, mulai dari sebelah bawah sampai setengah tingginya. Dituangnyalah 4 gelang pada keempat ujung kisi-kisi tembaga itu, yakni tempat memasukkan kayu pengusung. Dibuatnyalah kayu-kayu pengusung itu dari kayu penaga dan disalutnya dengan tembaga. Dan dimasukkannya lah kayu-kayu pengusung itu ke dalam gelang-gelang yang pada rusuk mezbah itu, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Mezbah itu dibuatnya berongga dan dari papan. Pembacaan selanjutnya pada perikop kedua, yaitu membuat bejana pembasuhan ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Dibuatnyalah bejana pembasuhan dan juga alasnya dari tembaga, dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Pembacaan selanjutnya pada perikop ketiga, yaitu membuat pelataran dari ayat 9 sampai 20. Beginilah firman Tuhan. Dibuatnyalah pelataran itu pada sebelah selatan. Layar pelataran itu dari lenan halus yang dipintal benangnya 100 hasta panjangnya. Ke-20 tiang layar itu dan ke-20 alas tiang itu dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. Pada sebelah utara, layar 50 hasta dengan 10 tiangnya dan 10 alas tiang itu, dan kaitan-kaitan tiang itu, serta penyambung-penyambungnya dari perak. Dan sebelah timur, 50 hasta, yakni layar 15 hasta untuk sisi yang satu di samping pintu gerbang itu, dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Dan juga untuk sisi yang kedua di samping pintu gerbang itu, sebelah menyebelah pintu gerbang pelataran itu, ada layar 15 hasta dan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Segala layar yang mengelilingi pelataran adalah dari lenan halus yang dipintal benangnya. Alas-alas untuk tiang-tiang itu adalah dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. Juga salut kepalanya dari perak. Diwungkanlah dengan penyambung-penyambung dari perak segala tiang-tiang pelataran itu. Tirai pintu gerbang pelataran itu tenunan yang berwarna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan dari lenan halus yang dipintal benangnya. 20 hasta panjangnya, tetapi tingginya yang juga lebar kain itu adalah 5 hasta, sama dengan tinggi layar pelataran itu. Keempat tiangnya dan keempat alas tiang itu dari tembaga, tetapi kaitan-kaitannya dari perak. Dan juga salut kepalanya serta penyambung-penyambungnya dari perak. Segala patok untuk kemah suci dan untuk pelataran itu sekelilingnya adalah dari tembaga. Pembacaan selanjutnya pada perikop keempat, yaitu
biaya untuk mendirikan kemah suci. Dari ayat 21 sampai 31. Beginilah firman Tuhan. Inilah daftar biaya untuk mendirikan kemah suci, yakni kemah suci, tempat hukum Allah, yang disusun atas perintah Musa oleh orang Lewi di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda membuat segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, dan bersama-sama dengan dia turut Aholiab, anak Ahisamak dari suku Dan, seorang tukang ahli dan ahli. Seseorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, dari kain ungu muda, dari kain kirmizi, dan dari lenan halus. Segala emas yang dipakai untuk segala pekerjaan mendirikan tempat kudus itu, yakni emas dari persembahan unjukan, ada 29 talenta dan 730 sikal, ditimbang menurut sikal kudus. Perak persembahan mereka yang didaftarkan dari antara jemaah itu 100 talenta dan 1775 sikal, ditimbang menurut sikal kudus. Sebekas seorang yaitu setengah sikal ditimbang menurut sikal kudus untuk setiap orang yang termasuk orang-orang yang terdaftar yang berumur 20 tahun ke atas, sejumlah 630.550 orang. 100 talenta perak dipakai untuk menuang alas-alas tempat kudus dan alas-alas tiang tabir itu. 100 alas sesuai dengan 100 talenta itu, jadi 1 talenta untuk 1 alas. Dari yang 1770 sikal itu dibuatnya lah kaitan-kaitan untuk tiang-tiang itu. Disalurnya kepala tiang itu dan dibungkannya tiang-tiang itu dengan penyambung-penyambung. Tembaga dari persembahan unjukan itu ada 70 talenta dan dari 400 sikal. Daripadanya dibuatnya lah alas-alas pintu kemah pertemuan dan mesbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya. Segala perkakas mesbah itu, alas-alas pelantaran sekelilingnya, alas-alas pintu gerbang pelantaran itu, segala patok kemah suci dan segala patok pelantaran sekelilingnya. Pada pembacaan ini kita kembali mengetahui pekerjaan yang dilakukan oleh Bezalel sesuai dan yang telah diperintahkan Tuhan, yaitu mengenai membuat mesbah, korban bakaran, dan membuat pelataran. Telah kita baca pada pasal 27. Sedangkan membuat bejana pembasuhan telah kita baca pada pasal 30. Dan pada pembacaan ini kita juga mengetahui mengenai biaya untuk mendirikan kemah suci, di mana daftar biayanya disusun atas perintah Musa oleh orang Lewi di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Seluruh biaya telah dirincikan dan sudah kita baca dari ayat 22 sampai 31. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan menolong kita, Immanuel.